وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافتح مسامع قلوبنا لذكرك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Riyaki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus guru kita Buya Haji Ghazali Musannif mata'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bihi wa bi ulumid darin amin. Segera para sesepuh, orang tua kita Pak Haji Malik, Pak Haji Hamzah, dan orang tua kita yang lain, segera DKM Masjid Riyaki yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dimana pada kesempatan pagi subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemuliaan yang luar biasa ya, yang tidak bisa kita nilai dengan dunia, namun Allah memberikan itu semua. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ya, minimal tiga tindakan ya, 3 hal yang kita lakukan dalam mensyukuri nikmat Allah ini. Yang pertama ya, al-lisan, melalui lidah kita mengucapkan kesyukuran alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melalui hati kita yang benar-benar meyakini bahwa segala hal yang kita rasakan pada saat ini adalah merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, al-jawarih, fisik kita, anggota tubuh kita ini menampakkan wujud dari rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai macam perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita kitab Arba'ina Hadisan ala Asasil Quran. Ini saya Arabkan aja ini, judul buku yang disusun oleh guru kita yang mulia Al-Habib Hamzah Al-Attas, yaitu kumpulan 40 hadis berdasarkan Al-Quran. Nah, kita akan masuk kepada tema yang kedua. Tema yang kedua, sebelumnya kita membahas tentang tema pertama dari kumpulan 40 hadis ini, yaitu Islam, agama fitrah. Nah, kita lanjut al-Islam wal iman wal ihsan ya, yaitu Islam, iman dan ihsan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Dalam ayat lain surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Nah, juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala saya baca dulu ayatnya ya. Kita baca dulu ayatnya, nanti kita akan bahas satu persatu. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayati Allahi fa inna Allaha sari'ul hisab. Dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala juga berfirman ayat 84-85, "Qul amanna billahi wa ma
أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Dalam surah Al-Hadid ayat 3 sampai 4 ya. Wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Yang terakhir, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, ayat-ayat yang kita baca tadi ini menjelaskan tentang pertama Islam, iman dan ihsan. Ya. Kita awali dari ayat pertama ya. Beliau ini kayaknya menyusun agak acak nih ya. Ayat yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 136 yang tadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman dengan Allah, kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitab yang diturunkan atas Rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya ya, sebelum Al-Quran banyak kitab-kitab masahib yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya, itu juga wajib kita imani. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kufur, mengingkari pertama Allah, ingkar kepada Allah, tidak beriman ya, menutup kebenaran, keimanannya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dia ada 4 sini ya. Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Ya, ini hari akhir. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa 5 hal pokok ini wajib kita imani. Ya, 5 hal pokok ini wajib kita imani. Sehingga 5 hal ini dijadikan oleh para ulama ya sebagai landasan iman. Disebutlah sebagai rukun iman. Ya, yang nanti akan dibahas juga di dalam hadis yang akan kita bahas. Ya. Dan ini diawali dengan ayat-ayat Al-Quran dulu ya. Artinya kesesuaian hadis dengan Al-Quran ya. Pembahasan kita ini 40 hadis yang sesuai atau berlandaskan dengan Al-Quran ya. Artinya Rasulullah tidak mengada-adakan atau mengucapkan sesuatu yang tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran ya. Nah, ini isyarat iman. Nah, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan tidak ada orang yang membenci agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ya, man safiha nafsa. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan kami benar-benar telah memilihnya, yaitu Nabiullah Ibrahim, di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Idh qala lahu rabbuhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabiullah Ibrahim. Ya. Apa firman Allah kepada Nabiullah Ibrahim? Aslim. Ya. Berserah dirilah engkau. Qala, Nabiullah Ibrahim menjawab,
Qala aslamtu li rabbil alamin. Saya berserah diri kepada Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, dan begitulah Nabiullah Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya, banihi wa Yaqub, dan Nabiullah Yaqub anak keturunannya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak keturunanku, sesungguhnya Allah telah memilih untukmu agama. Ya. Allah sudah memilih, menetapkan untuk kalian ini agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan muslimun, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, muslim. Ya. Nah, ini isyarat, ayat ini mengisyaratkan ya tentang Islam. Ya. Nanti akan kita bahas apa itu Islam secara bahasa, apa itu Islam menurut syariat agama kita. Ya. Apakah agama Islam ini sudah ada sebelum Nabi besar Muhammad SAW, ya, atau hanya sekedar istilah Islam tapi belum disempurnakan? Nanti akan kita bahas. Ya. Karena ayat ini hanya sekedar menyinggung sedikit, artinya bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW datang, ya, Nabiullah Ibrahim sudah terlebih dahulu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala aslim. Ya. Berislamlah engkau, berserah dirilah engkau. Nah, nanti kita akan bahas apakah aslim dalam ayat ini mengisyaratkan kepada Islam yang dibawa oleh baginda Nabi, atau Islam ya secara bahasa yang dimaknai berserah diri kepada Allah. Nanti kita bahas. Ya. Nah, ayat berikutnya itu tadi surah Al-Baqarah 130 sampai 132. Nah, ayat berikutnya dalam surah Ali Imran ayat 19, Allah berfirman, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diakui, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Ya. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan orang-orang yang telah diberikan kitab yang sebelumnya, sebelum Nabi besar Muhammad SAW, mereka tidaklah berselisih, ya, illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, melainkan setelah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian mereka di antara mereka sendiri. Ya. Nasrani dengki kepada Yahudi, Yahudi dengki kepada Nasrani. Ya. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab, dan barang siapa yang kufur, ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangatlah cepat perhitungannya. Ya. Nah, ayat ini juga mengisyaratkan kepada kita bahwa agama yang diridhoi Allah satu-satunya hanyalah agama Islam. Nah, inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya dalam surah Ali Imran 83-85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim." Katakanlah wahai Rasulku Muhammad, Allah berfirman, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Nabiullah Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub beserta anak cucunya. Ya. Wa ma utiya Musa, dan apa yang diturunkan kepada Nabiullah Musa, Nabi Isa beserta para nabi. Ya. Mir rabbihim, yang mana hal tersebut diturunkan dari Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Ya.
daripada nabi-nabi yang terdahulu itu. Wa may yabtaghi ghairal Islam wa nahnu lahu muslimun, dan kami ya lahu kepada Allah Subhanahu wa taala muslimun, berserah diri. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang memilih selain daripada agama Islam dinan sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agamanya itu. Ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, ini bantahan kepada orang yang mengatakan gini, ya, semua agama itu sama. Nah, pernah dengar ya ucapan gitu? Semua agama itu sama. Maka kita tidak perlu mengklaim siapa yang paling benar di antara kita. Ini salah, ini ucapan begini ini. Ya. Ucapan begini salah. Dari sudut pandang mana kesamaan itu? Ya. Dari segi Tuhan berbeda. Agama Islam menyembah Allah. Nasrani menyembah siapa? Yahudi menyembah siapa? Ya. Dari segi Tuhannya itu sudah beda. Ya. Ajaran yang dibawa itu sudah beda juga. Ya. Walaupun di antara perintah-perintah ajaran-ajaran itu ada perintah berbuat baik, mungkin perintah berbuat baik itu di antaranya ada yang sama, tapi ada yang beda juga. Ya. Ada yang beda juga. Contohnya, kalau kita dalam agama kita, ya, kita dilarang memakan beberapa makanan-makanan tertentu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hurrima alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma dan seterusnya itu. Ada beberapa hal yang diharamkan. Kemungkinan dalam agama lain tidak dijelaskan seperti itu. Ya, termasuk misalnya Nasrani. Mereka makan babi lah, kita enggak makan babi. Diharamkan untuk kita. Jadi ada perbedaan. Bahkan banyak perbedaan. Banyak perbedaan. Dari segi Tuhan yang disembah juga sudah berbeda. Ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa yang memilih selain agama Islam sebagai agama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agamanya. Ya. Ada lagi keyakinan-keyakinan yang beberapa tahun lalu ini muncul. Ya, disebut dengan agnostik. Nah, agnostik ini dia tidak memilih satu di antara agama. Dia tidak mengakui dirinya sebagai Muslim, nggak mau. Tidak mengakui dia sebagai Nasrani, tidak mengakui sebagai Yahudi, dan nggak mau dia. Menurut mereka, yang penting saya berbuat baik. Yang penting saya berbuat baik. Tidak mungkin dong perbuatan baik saya ini akan disia-siakan. Ya. Tapi masalahnya kalau memilih selain agama atau tidak beragama sama sekali, ya, dia agnostik. Kalau agnostik bukan ateis ya. Kalau ateis itu tidak percaya Tuhan. Agnostik itu dia percaya Tuhan. Ya. Tapi dia tidak mau memeluk satu agama pun. Ya. Dia tidak mau memeluk satu agama pun. Ada agnostik. Dia percaya Tuhan. Dia percaya ada Sang Pencipta. Sehingga dia mengatakan, udah cukup saya berbuat baik, pasti perbuatan baik saya ini akan diterima oleh Sang Pencipta. Ya, tidak mungkin Sang Pencipta menjebloskan saya ke dalam neraka padahal saya berbuat baik. Nah, dia berprasangka seperti itu. Ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, rugi nanti di akhirat. Kenapa? Dia tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan sebagai hamba Allah. Ya. Sebagai hamba Allah nanti ada beberapa hal yang mesti kita kerjakan. Ya. Sebagai landasan, sebagai dasar-dasar agama kita. Ya. Nah, jelas ya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bahwa agama selain daripada agama Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya. Bagaimana dengan perbuatan baiknya? Ya, semua tidak akan bermanfaat untuk dirinya di akhirat kelak nanti.
Walaupun secara sunnatullah sebuah kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan. Secara sunnatullah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan pula. Tapi khusus untuk orang-orang yang melakukan kebaikan tetapi tidak percaya kepada Allah atau tidak memeluk agama Islam, maka kebaikannya itu sebatas kebaikan di dunia saja, tidak akan bernilai nanti di akhirat. Khasirin, rugi. Nah, umat Islam perbuatan baiknya bernilai, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan di akhirat pun akan diberikan balasan. Nah, orang Islam. Nah, selanjutnya dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin." Dialah yang awal. Awal itu artinya bukan yang pertama kali muncul, bukan. Ya. Allah itu al-awwal, artinya dialah yang ada sebelum segala sesuatu ada. Ya. Wal akhir, dan dialah yang tetap ada walaupun segala sesuatu ini tidak ada, lenyap, binasa. Ya. Wal zahir wal batin, dan dialah yang zahir, nampak tanda-tanda kebesarannya, wal batin, dan yang batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui segala sesuatu. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian istawa 'alal 'arsy, beristiwa di atas 'arsy, ya'lamu ma yaliju fil ard. Dan Allah Subhanahu wa taala ya sangat mengetahui ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha, apa yang datang ke bumi dan apa yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang turun ke dari langit, wa ma ya'ruju biha, dan apa yang naik ke atas langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang selalu bersama kalian, wallahu, dimanapun kalian berada, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala perbuatan yang engkau kerjakan. Ya. Nah, ayat ini menegaskan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta ini, ya, dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dia maha melihat, maha mengetahui, maha mengatur apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui kha'inatal a'yun, pandangan mata yang khianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Nah, kalau ayat ini surah Ghafir, beliau juga mencantumkan di sini, guru kita Abu Hamzah mencantumkan di sini tanpa menyinggung Islam, tanpa menyinggung iman, tetapi di sini artinya Allah Subhanahu wa taala mengakui keislaman seseorang itu, ya, ketika dia benar-benar tulus aslama lillahi, ya, dia benar-benar tulus berserah diri kepada Allah, bukan hanya sekedar ucapan, tapi dengan hatinya pun dia tulus berserah diri kepada Allah. Karena banyak di antara orang-orang, ya, yang mungkin, ya, karena sesuatu hal atau dalam kondisi terhimpit sehingga dia mengucapkan syahadat, tetapi sebenarnya hatinya tidak beriman kepada Allah. Matuh bisudur, Allah Maha tahu. Seperti apa yang dilakukan oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafik di Madinah pada saat itu, ya. Mereka ini secara zahir mengakui Allah dan mengakui Nabi sebagai utusan Allah, tetapi mereka berkhianat, ya. Apakah Islam mereka ini diakui oleh Allah? Tidak diakui oleh Allah, ya. Nah, kalau untuk saat ini bisa jadi yang semacam ini masuk dalam kategori Islam KTP. KTP-nya doang di situ statusnya Islam, tetapi satu pun dari pondasi agama kita ini tidak dilaksanakan. Ya. Biar bisa nikah doang. Nah,
biar diterima jadi mantu doang. Jadi dia masuk Islam. Sisanya mah sholat juga enggak gitu. Belajar Islam juga enggak. Nah, banyak yang sekarang ini. Ini isyarat ayat ini bahwa ketika kita memeluk agama Islam betul-betul karena Allah, ketahuilah, ingatlah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Ya, kita masuk Islam karena ini karena itu Allah Maha tahu. Ya. Jangan kita berislam karena sesuatu selain Allah, karena alasan selain Allah. Hendaklah kita berislam ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini isyarat tentang ihsan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berinfaklah di jalan Allah, janganlah menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, setelah ini akan ada pembahasan hadis, ya. Namun sebelum kita masuk bahasan hadis ini, ya, saya ingin merincikan dulu. Biar kan tadi ayatnya tadi itu agak acak, ya. Nah, di sini beliau mencantumkan agak acak, ya. Biar kita ini bahas satu persatu karena ini ada 3 tema, ya. Pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Dalam satu pembahasan ini ada 3 tema. Nah, kita harus pilah nih satu-satu. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Ya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ya, yakin ya bahwa kita ini muslim, ya? Yakin kan? Udah sholat, udah puasa, ya kan? Tapi saya mau tanya, Islam itu apa artinya? Islam itu apa sih? Menurut bapak-bapak ini Islam itu apa sih? Hah? Berserah diri gitu doang? Ya. Nah, ini kita bahas nih, biar jelas nih. Kalau ditanya, itu muslim. Emang muslim apa? Emang Islam apa sih? Karena nanya begitu tuh. Ya, orang iseng nanya kita, ya Islam itu ya berserah diri, ya menyembah Allah, nah gitu. Apakah seperti itu? Pernah dengar, Pak? Islam itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi kita bahas nih. Jadi Islam secara bahasa, ya. Islam secara bahasa, wa makna Islam lughatan al-inqiyadu wal khudu'u wad dhul. Secara bahasa, ya. Islam itu artinya al-inqiyad, ketundukan, tunduk. Wal khudu' patuh, ya. Wal dhul, dan merendah diri di hadapan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Merendah diri ini secara bahasa dulu, ya. Artinya aslama istaslama, yakni dia tunduk dan berserah diri, ya. Itu artinya Islam. Nah, ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Manakala Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail berserah diri, tunduk melaksanakan perintah Allah, sang bapak tunduk patuh untuk menyembelih anaknya, sang anak pun berserah diri kepada Allah, bersiap untuk disembelih. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala datangkan malaikat Jibril membawa kibas untuk mengganti Nabiullah Ismail sebagai persembahan, ya. Ketika mereka sudah berserah diri, ini artinya, ini secara bahasa di sini, ya. Falamma aslama, ketika mereka itu tunduk berserah diri kepada, bukan masuk Islam di sini, bukan. Makna ayat ini artinya ketika mereka tunduk. Ini secara bahasa, bahwa Islam itu artinya al-inqiyad, ketundukan kita, kepatuhan kita terhadap apa yang diperintahkan. Itu artinya Islam, ya, secara bahasa, ya. Nah, wal Islamu fi syar'i ya'ti ala maknayain. Sedangkan secara syariat agama kita ada 2 makna, ya. Yang pertama, wa maknahu istislamu jami'il khalaiq li awamirillahi ta'ala al-kauniyah al-qudrawiyah.
apa namanya? Al-Qadariyah. Jadi artinya secara bahasa makna pertama Islamul kauni. Ya. Patuh dan tunduk kepada Allah secara kauni. Artinya patuh terhadap kepatuhan semua makhluk Allah yang ada di alam semesta ini li awamirillah terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala al-kauni al-qadariyah yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala secara kauni, secara penciptaan Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta dan terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Nah, dari ayat ini ya, jelas Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan fa kullu makhluqin fa huwa mustaslimun lillahi jalla wa ala wa munqadun li awamirillahi taala. Maka semua makhluk pada dasarnya adalah tunduk, istislam. Ya, berislam kepada Allah artinya tunduk kepada Allah atas segala perintah-perintahnya. Mulai dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda yang ada di alam semesta ini semua tunduk atas perintah Allah. Ya. Allah menetapkan ya bumi dan planetnya yang mengitari matahari itu beredar dengan ketentuan-ketentuan Allah dan mereka patuh terhadap ketentuan itu. Ya, bumi mengitari matahari tunduk terhadap ketentuan Allah. Kalau misalnya bumi ini melenceng sedikit udah hancur udah. Ya. Dan semua ini berjalan sesuai dengan perintah Allah. Ya. Ketundukan mereka terhadap perintah Allah. Jadi semua alam semesta ini juga berislam secara makna pertama, syarat pertama yaitu tunduk terhadap perintah Allah. Ya. Nah, ada dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu aslama man fil ardi was samawati." Fis samawati wal ard. Dan kepadanya lah ya aslama tunduk segala yang ada di langit dan yang di bumi. Kita izin kata. Kalau belum dikasih teh ini masih gatal aja tenggorokannya. Dikasih teh dulu. Nah, jelas dalam ayat Allah Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu aslama man fil ardi wa man fis samawati wal ard." Dan kepada Allah lah aslama. Nah, di sini dimaknai tunduk terhadap perintah Allah segala yang ada di langit dan yang di bumi. Nah, cuma dalam ayat ini kalau dari segi bahasa man itu dimaknai ya orang yang berakal. Artinya makhluk hidup seperti manusia, malaikat dan juga jin. Manusia, malaikat, jin, ya, malaikat yang ada di langit, para jin dan manusia yang ada di bumi, semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslama man fis samawati wal ard. Nah, ini makna pertama ya. Artinya makna Islam pertama itu adalah tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu saja. Ya. Ini makna yang pertama. Dan ini ada beberapa digambarkan di dalam Al-Qur'an ya. Tentang makna yang pertama tadi. Nah, sekarang makna yang kedua. Kalau makna pertama itu berarti umum ya, bukan hanya sekedar manusia. Ya. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini, alam semesta ini tunduk terhadap perintah Allah. Islam semua. Tapi ini secara makna pertama ya. Ini makna pertama. Makna syarak yang pertama. Makna yang kedua. Ya. Makna yang kedua ini maknahu al-istislamu wal inqiyadu li awamirillahi ta'ala asy-syar'iyyah. Ya.
yakni tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala secara syariat. Ya. Wal istislamu bihadzal makna yanqasimu ila amin wa khasin. Nah, dalam makna ini ada terbagi dua. Pertama makna umum, yang kedua makna khusus. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Yang pertama tadi, fal Islamul am, Islam secara umum itu artinya ya ad-dinul ladzi jaa bihil anbiya'u jami'an, yaitu agama Islam yang datang kepada seluruh nabi. Ya, kepada seluruh nabi dan rasul. Ini Islam secara umum. Ya. Nanti khusus untuk baginda nabi itu Islam secara khusus. Ya. Khusus untuk baginda nabi. Nah, Islam secara umum ini ya tidak mencakup rukun Islam yang 5. Ya. Tidak mencakup rukun Islam yang 5 ini. Kenapa? Ya, karena nabi-nabi yang terdahulu emang ada rukun puasa sama dengan puasa kita. Emang ada hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ada bayar zakat enggak? Ya. Wallahu a'lam seperti apa ya? Kita kurang tahu itu seperti apa rukun-rukun Islam yang sebelum baginda Nabi. Sehingga dikatakan ya di sini lebih dipilah, dirincikan lagi ya, bahwa Islam yang datang kepada seluruh para nabi dan rasul itu bimaknal am, dengan makna umum global. Artinya ketundukan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala secara syara. Apa yang disyariatkan oleh Allah pada setiap nabi dan rasul, maka itu harus dilaksanakan. Itulah makna Islam pada setiap nabi dan rasul di zaman sebelum baginda Nabi besar diutus. Jadi semua nabi dan rasul itu Islam, Muslim. Tapi Muslim secara am. Artinya Muslim secara am itu ya tunduk dan patuh terhadap semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan kepada mereka semua. Ya. Apa yang disyariatkan kepada Nabiullah Musa mungkin berbeda terhadap apa yang disyariatkan kepada Nabiullah Isa. Ya. Anda sadar tentu, Nabiullah Musa beda lagi. Kalau Nabi Musa syariatnya orang bertobat disuruh bunuh diri. Ya. Kalau syariat itu diterapkan ke agama Islam, habis orang udah. Ya. Nah, ini artinya untuk tertentu mereka. Nah, untuk Nabi besar Muhammad SAW nanti akan kita bahas sebentar lagi. Ya. Nah, inilah yang kenapa banyak dalam ayat-ayat Al-Quran itu ketika menceritakan cerita nabi-nabi tertentu, ya Allah Subhanahu wa taala gambarkan mereka ini muslimun. Apakah muslim nabi-nabi terdahulu itu sama dengan muslim sekarang? Beda. Kalau muslim di zaman-zaman Nabi sebelum datang diutusnya Nabi besar Muhammad SAW itu muslimnya artinya ketundukan dan kepatuhan mereka terhadap syariat yang Allah turunkan kepada rasul-rasul mereka. Itu artinya itu. Ya. Nah, bagaimana dengan muslim yang diturunkan, Islam yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW? Inilah yang disebut dengan Islamul khas, Islam yang khusus. Ya, huwa dinul ladzi jaa bihi nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama Islam yang datang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Islam yang dimaksud di sini Islam yang mana nih? Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama yang disempurnakan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ketika datangnya agama Islam ini kepada Nabi, maka semua agama-agama, semua syariat-syariat, bukan agama ya, syariat-syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, ya diamandemen, dihapus, disesuaikan dengan agama yang ada, yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka syariat-syariat yang terdahulu dihapus,
Semua mengikuti syariat baginda Nabi besar, syariat Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bisa dipahami ya, Pak ya? Ya, jelas ya. Nah, barulah kita masuk ke dalam ayat ini. Masuk dalam hadis Nabi. Kita bagian awal aja kita baca ya. Suatu ketika Abdullah ibn Umar Umar bin Khattab, Umar bin Khattab suatu ketika duduk bersama dengan para sahabat yang lain pada saat itu ya. Kemudian beliau berkata, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah," ketika kami duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin suatu hari, "Idz tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadits thiyab, syadidu sawadis sya'ar, la yura 'alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Tiba-tiba ada orang datang. Ya. Kita lagi duduk nih, tiba-tiba ada orang datang. Gantengnya luar biasa. Ya. Rambutnya hitam. Sadidu bayadis thiyab, sadidu bayadis sya'ar. Ya. Sadidu bayadis thiyab, memakai pakaian putih. Sadidu sawadis sya'ar, rambutnya hitam. Ya. Kalau zaman dulu kan kalau rambut hitam cakep. Makanya orang zaman dulu kalau udah beruban-uban disemir-semir biar hitam, biar kelihatan cakep gitu. Isyarat ya. Tidak terlihat orang ini dari mana dan dari mana, ya. Dan tidak ada seorang pun yang mengenal orang ini. Ya. Tiba-tiba duduk di hadapan Nabi, ya, menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi, lalu kemudian bertanya. Ya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, merapatkan lututnya kepada lutut Nabi seraya memegang kedua pahanya. Ya. Dan berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad," ini konteksnya. "Akhbirni anil Islam," beritakan kepada saya, kabarkan kepada saya tentang Islam. Apa itu Islam? Nah, di sini baginda Nabi menjelaskan Islam yang khas yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah." Islam itu engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, engkau dirikan salat, wa tutiyaz zakat, dan engkau tunaikan zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Dan kemudian engkau berhaji jika engkau sudah mampu dalam perjalanan. Qala sadaqta, benar engkau, kata orang ini. Nah, sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Ini yang disebutkan oleh baginda Nabi adalah termasuk bagian daripada rukun Islam. Ya. Apa itu rukun? Dasar-dasar dalam beragama Islam. Kalau kita kan dasar-dasar bernegaranya apa? Ya Pancasila ya kan? Ada undang-undang dasarnya. Nah, dalam beragama Islam ada dasar-dasarnya. Pertama, harus bersaksi dulu kepada Allah dan Rasulnya, bersyahadat dulu. Ya. Yang kedua, laksanakan sholat, tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berhaji ketika sudah mampu. Jadi 5. Sehingga Rasulullah dalam hadisnya riwayat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengatakan, ya, buniyal Islamu ala khamsin. Ya. Islam ini ditopang, didirikan, ya, ditopang atas 5 landasan, 5 asas. Yang pertama, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Pertama, bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, salat. Ketiga, menunaikan zakat. Kemudian berpuasa, kemudian berhaji. Nah, ini landasan. Artinya bahwa Islam yang sebelumnya yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW itu berbeda dengan yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Perbedaannya di mana? Pada syariatnya.
Tapi ketundukannya sama. Tunduk pada syariat itu sama. Tapi syariat yang dibawa itu berbeda. Sehingga kita sudah tidak boleh lagi mengikuti syariat-syariat selain syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Gak perlu ke gereja, ya, gak perlu ngikutin menyembah-nyembah seperti orang-orang Yahudi. Udah gak perlu lagi. Semua sudah dihapus itu. Ya. Nah, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Cukup waktu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Islam itu ada tiga, Islam Secara bahasa, ya, secara bahasa yang tunduk dan patuh, apa yang diturunkan ya. syariat-syariatnya yang kita laksanakan. Tapi pada saat itu Ustaz, banyak orang bukan yang melanggar ya, apa dia lupa atau dia tidak menghiraukan syariat-syariat Islam itu yang ya, kalau tadi rukun Islam itu yang diucapkan di bahasa segala macam Ya. kapal iman. Nah sekarang yang kecil-kecil ya Ustaz nih, misalnya banyak pejabat atau orang-orang yang melanggar itu Ustaz, umpamanya yang lagi ramai ini kan korupsi kan? Ya. Korupsi, terus tidak memikirkan rakyat. Apakah juga itu disebut orang Islam? Kriterianya apa sih orang itu yang dikatakan Islam? Ada juga yang terkenal Islam KTP. Nah, itu ya. KTP Islam yang melakukan saya. Iya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan menarik nih. Ya. Artinya banyak sekarang kita temui orang mengaku Islam, tetapi tindak tanduk, tutur katanya tidak menggambarkan seorang Muslim. Ya. Apakah ketika kita menemukan orang-orang semacam ini, yang bahkan mungkin ada di antara mereka itu nggak pernah sholat, jangankan boro-boro salat Jumat, boro-boro salat 5 waktu, salat Jumat itu nggak pernah kelihatan. Paling 2 kali dia muncul kelihatan, hari raya Idul Fitri, hari Idul Adha, itu doang mungkin kelihatan dia. Makanya pas itu pernah pada dalam sosial media itu di YouTube orang takbir Allahu Akbar, itu takbirnya 7 kali. Ya. Dia kagak ngelihat, dia di sopnya paling belakang, terus udah karena kepenuhan masjidnya ya berada di luar masjid, dia kagak lihat orang depan. Ya. Itu takbir Allahu Akbar. Ya. Pas takbir kedua Allahu Akbar, ruku dia. Takbir ketiga bangkit dari ruku. Ya. Orang ngeliatin, nah ini orang kayak nggak pernah sholat ini kayaknya. Ya. Ya, dikirain gitu ya. Ya artinya banyak orang sekarang kita temui ya mengaku Islam tetapi tutur kata, tindak tanduknya tidak menggambarkan Islam. Apakah mereka ini diakui oleh Allah? Ini kan yang terpenting pengakuan Allah, kan gitu. Kalau pengakuan negara mah yang penting tertulis itu status agama Islam. Udah terakui itu di negara. Tetapi apakah Allah mengakui orang yang semacam ini? Nah, ini akan kita bahas nanti ini. Banyak orang mengaku Islam tapi nggak mau sholat. Ketidakmauan dia sholat itu apakah karena mengingkari atau karena malas? Nah, ini harus dua nih, dibedakan ini dua. Kalau dia tidak melaksanakan perintah Allah, ya, karena dia meyakini bahwa itu kan tidak perlu. Yang penting mah kita percaya kepada Allah. Sholat mah nggak perlu. Ada lagi orang mana sekarang nih, ya. Dalam Al-Quran kan begini, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Kalau kamu dipanggil sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kepada berzikir kepada Allah. Sehingga dia memaknai ayat ini, ya. Yang penting mah kan kalau sholat Jumat itu ingat Allah, nggak penting sholatnya. Yang penting ingat Allah. Kan kita disuruh bersegera kepada berzikir kepada Allah. Padahal zikir di sini maknanya sholat. Jika nggak tahu tafsir, dia nggak tahu pelajaran agama seperti apa. Dia hanya bisa baca tekstual doang. Nah, orang-orang seperti ini bagaimana? Nah,
Kalau dia secara umum, gambaran secara umum yang saya sampaikan, ya, menjawab pertanyaannya Pak Mulis tadi, kalau dia mengingkari, ya, pertama perintah-perintah Allah dan mengingkari larangan-larangan Allah, dilarang ini, dilarang itu, malah dikerjain, karena dia meyakini bahwa ini, ya, ini tidak benar, atau dia meyakini ini kan bukan merupakan kewajiban, larangan gitu. Ini kan boleh-boleh saja. Dia membolehkannya karena ingkar, atas dasar ingkar, ya, maka dia sudah keluar dari Islam. Kalau dia mengerjakannya, dia tahu ini dosa, tapi karena hawa nafsu, dorongan hawa nafsu. Kalau nggak begini saya nggak punya duit nih. Kalau nggak begini modal nggak balik ini. Ya dosa sih dosa gitu. Ya, dorongan hawa nafsu, maka dia berdosa besar. Dia tetap muslim, tetapi dia fasik, dia berdosa besar. Nah, jadi jangan sampai nanti kalau kita melihat orang nih kagak sholat, kafir lu, jangan. Kalau dia mengingkari sholat itu, kewajiban sholat, dia ingkar terhadap kewajiban sholat, maka dia sudah keluar dari Islam. Tapi kalau dia yakin sholat itu wajib, cuma saya males doang saya mah gitu, nah, berarti fasik dia. Ya, fasik dia berarti. Suruh bertobat dulu, suruh bertobat. Ya, biar Allah ampuni dosanya. Jadi, nah antara dua nih, kalau kita ngelihat orang-orang sekarang ini, yang kita lihat muslim sih muslim, tapi tutur kata dan tindak tanduknya tidak menggambarkan seorang muslim. Antara dua, imma dia itu fasik, atau imma dia itu kafir, keluar dari Islam. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya akan kita bahas. Ya, pertemuan kita bahas. Ada pertanyaan lagi? Kurang lebih seperti itu Pak Mulis. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya. Sudah. Assalamualaikum. Katakan bahwa semua Ya. 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 Kalau kita meyakini bahwa kita nolong, lanjut dan sebagainya, kan kita langsung bisa ngomong sebenarnya tapi memang bisa dikatakan manjat atau tegar sebagainya. Ya. Namun kenapa itu sering sekali dibawa sebabnya memang karena kita nah ketika kita dibawa ke dalam komunitas bapak kita sering pada jadi sama Allah karena penyebabnya itu jadi banjir sebagainya akhirnya keimanan kita menjadi kurang. Maksud saya dengan apa yang apakah sebaiknya memang kita meyakini sepenuhnya perintah Allah dan Islam itu dikupas pemikiran lain dengan sebab akibat pasti kita Allah menanggil banyak sebagainya itu berupa satu pemikiran manusia dan sebagainya dan sebab akibat itu dari sisi dunia barangkali ya, tapi jangan menggunakan dengan mana kita. Nah yang saya terangkan juga sebab akibat itu juga ada di dalam Islam apalagi dengan tidak Ya. Jadi begini, apakah banjir ketika terjadi sesuatu, ya, bencana alam, ya. Ketika terjadi bencana alam, banyak sebagian orang memaknai ini kan penyebabnya karena ini penyebabnya karena ini. Artinya memunculkan sebab akibat. Munculnya ini karena terjadi ini. Munculnya longsor karena ada penebangan pohon, ya. Misalnya seperti itu. Sehingga melupakan bahwa terjadinya longsor ini adalah atas dasar izin Allah. Sebenarnya dua-duanya, ya, semuanya sebab akibat itu dalam agama kita ada. Sebab akibat itu dalam agama kita ada. Ya. Tetapi sebab akibat itu terjadi atau tidaknya itu izin Allah. Ya. Contoh, ini tisu
Kalau kita bakar, ini kan kering. Kalau kita bakar, kebakar nggak kira-kira? Ini adalah takdir Allah, sunnatullah. Allah berikan ketentuan, keseimbangan, dan Allah ciptakan semua sesuai dengan sunnatullah. Akan terjadi berdasarkan sunnatullah. Kalau tidak terjadi, itu pertolongan Allah. Kalau itu terjadi, melanggar sunnatullah. Ya. Sunnatullah, Nabiullah, segala sesuatu yang dibakar pasti akan terbakar. Itu sunnatullah. Tetapi ada yang dibakar tidak terbakar. Contohnya Nabiullah Ibrahim dibakar tapi nggak terbakar. Kok bisa? Apakah ini melanggar sunnatullah? Tidak. Itu namanya ma'unah, pertolongan Allah. Ya. Tapi segala sesuatu pada dasarnya Allah ciptakan berdasarkan takdirnya. Takdir itu artinya berdasarkan hukumnya. Ya, kalau ditaruh di atas, dilepas, ya jatuh ke bawah. Itu hukum alamnya, hukum yang ditetapkan oleh Allah. Begitu pula hutan ini Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di situ, ya. Secara hukum sunnatullah, kalau ini hutan ditebang, ini akan longsor, gitu. Itu sunnatullah. Ya. Siapa yang mengizinkan itu longsor? Ya Allah. Ya. Allah sebenarnya bisa saja hutan ditebang tapi nggak longsor. Kenapa? Oh, penduduknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tolong penduduk ini dengan menahan longsor itu. Allah gerakan hati penduduknya untuk menanam pohon lagi. Bisa saja sebenarnya itu. Ya. Tapi Allah bisa juga membiarkan itu longsor begitu saja berdasarkan sunnatullah tanpa Allah berikan pertolongan kepada penduduknya. Ya. Karena Allah ingin mungkin memberikan peringatan atau hal-hal yang lain, hikmah di balik itu semua. Yang jelas, kalau kita sudah melanggar sunnatullah, ya, maka yang mungkin terjadi, ya, adalah Allah biarkan sunnatullah itu, ya, terjadi seperti ketetapan Allah, atau Allah berikan pertolongan kepada orang yang ada di situ. Ya. Jadi misalnya sih contoh juga banjir yang terjadi di Sumatera, Aceh yang beberapa bulan tahun lalu, ya. Apakah itu hanya sekedar sebab akibat? Bukan hanya sekedar sebab akibat. Di situ ada sunnatullah, di situ ada izin Allah, ya. Di situ ada izin Allah. Berdasarkan sunnatullah ini sudah dilanggar. Ya. Ini sudah dilanggar karena sunnatullah itu sesuai dengan keseimbangan alam semesta. Penelitian yang dilakukan oleh sains itu baru, ya. Tetapi sebenarnya sunnatullah itu memang seperti itu, ya. Ya. Kalau kita langgar itu, maka sunnatullah yang berikutnya adalah terjadinya longsor, ya. Ya. Sunnatullah berikutnya. Tapi bisa nggak tidak terjadi? Bisa, kalau Allah izinkan, ya. Begitu terjadi longsor, bisa terjadi. Allah akan izinkan. Semua yang terjadi ini berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa saja musibah itu datang secara tiba-tiba, ya, menimpa kita ketika kita melanggar sunnatullah. Ya. Kurang lebih seperti itu, ya, Pak Supriyadi. Jangan dipisahkan, ya. Ini sebab akibat dengan itu semua terjadi karena izin Allah. Ya. Sebab akibat itu hanya penelitian kita, tetapi memang Allah sudah memberikan ukuran pada setiap sesuatu. Kan seperti itu, ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Cukup, ya? Cukup, kira-kira kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sempurnakan pembahasan tentang Islam, baru kita masuk kepada iman, ya. Mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita mengerti, dan bisa kita amalkan, aplikasikan dalam keseharian kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.